belajar bersama dengan pelajaran fikih yang kita adakan setiap hari Kamis. Insya Allah akan belajar bersama kami, bersama para santri di Ma'had Syekh Ali Jabir ini. Untuk temanya hari ini kita akan membahas tentang sholat. Nah, sebelum kita melangkah kepada pembelajaran atau tema kita pada malam hari ini, sebelumnya Ustazah ingin tanya dulu ini untuk ya tholibat, ya, untuk anak-anak, ya, untuk santriwati. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang tentang istihadah. Apa itu istihadah? Darah yang mengalir terus menerus. Bukan pada waktunya. Oke. Nah, ada berapa kondisi ya orang-orang yang haid itu? Kondisi pertama apa? Ada 3. Oke, yang pertama? Jadi orang tahu dia itu ada kena istihadah itu karena pertama dia tahu waktu siklus haidnya. Siklus haidnya misalnya berapa hari. Misalnya ada yang 7 hari, 6 sampai 7 hari itu secara umum. Ada yang bahkan 10 hari, 11 hari, 12 hari. Yang penting apa? Tidak melewati 15 hari. Oke. Terus yang kedua, tidak tahu kapan siklus haidnya dan tidak punya siklus haid yang tertentu dan tidak bisa membedakan warnanya. Terus kalau misalnya seperti ini harus seperti apa? Jadi diambil tengahnya, dihitungnya jadinya berapa hari? Diambil secara umum, yaitu yang menjadi kebiasaan seorang wanita haid, yaitu 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari. Nah, terus habis itu yang terakhir, tidak punya siklus yang beraturan, sama tidak punya kebiasaan juga. Tapi bisa apa? Bisa membedakan warnanya. Kok bisa dia tahu warnanya? Yang kemarin kita pelajari, warna haid itu ada berapa? 4. Yang pertama warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena memang sudah dijelaskan oleh Nabi. Terus yang kedua warna merah. Kenapa warna merah? Karena memang asli warna darah warna merah, meskipun ada istilah darah biru ya. Darah biru bukan berarti dia berdarah biru, tapi karena bangsawan, itu istilah saja. Tapi memang pada hakikatnya warna asli darah adalah warna merah. Oke, yang ketiga warna kuningnya yang seperti apa ini? Warnanya seperti nanah tapi dia lebih kental. Terus yang keempat keruh. Oke, keruh. Ini kalau misalnya dia bisa membedakan tapi dia tidak punya siklus yang beraturan atau dia memang tidak punya kebiasaan berapa hari setiap bulannya, maka seperti apa dia? Seperti apa akhirnya? Dia kalau misalnya dia bisa membedakan darah tapi dia tidak punya siklus yang setiap bulan, berarti dia harus, karena udah tahu warna darahnya kan? Karena udah tahu darahnya berarti bisa membedakan. Oke, ayo. Terus gimana hukum kalau misalnya orang yang istihadah itu? Kalau misalnya orang istihadah itu apa? Yang pertama,
Kalau orang istihadah tidak wajib mandi. Jadi jangan disalahpahami kalau orang istihadah, oh saya habis istihadah jadi saya harus mandi, wajib. Tidak. Karena pada hakikatnya orang yang istihadah sama artinya dia tetap suci. Oke, yang kedua, wajib berwudu sebelum sholat. Oke, yang ketiga, jadi sebelum dia itu mau berwudu, dia bersihkan dulu darahnya. Setelah itu baru wudu. Nah, baru akhirnya sholat. Dan wudunya itu memang harus dekat-dekat waktu sholat, nggak boleh nunggu ya. Kenapa nggak boleh nunggu? Ditakutkan nanti keluar darahnya. Nanti kalau keluar darahnya berarti dah harus wudu lagi. Oke. Terus yang keempat, tidak berwudu kecuali waktu sholat. Oke, semua. Yang kelima, boleh melakukan hubungan suami istri karena pada hakikatnya dia tetap suci. Oke, jadi itu perbedaan antara istihadah dan haid. Oke, nah untuk sekarang kita belajar tentang bab sholat. Bab sholat. As-sholatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan. Jadi sholat itu adalah sebuah ibadah, adalah ibadah yang mana ibadahnya itu terdiri dari perkataan juga perbuatan yang secara khusus. Muftatihatun bitakbirillahi ta'ala, muhtatimatun bitaslim. Jadi yang diawali, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Jadi definisi sholat itu adalah ibadah yang mana ibadahnya itu terdiri dari perkataan dan perbuatan secara khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam. Jadi salam ya. Cuman sampai salam, jangan nggak ditambah-tambah lagi ya. Cukup sampai salam saja. Oke, manzilatuha fil Islam. Nah, terus gimana kedudukan salat ini dalam Islam? Walis sholati fil Islami manzilatun. Jadi salat itu sendiri punya kedudukan dalam Islam. La ta'diluha manzilatan ayyata manzilatin ukhra. Ibadatin ukhra. Jadi dia itu tidak bisa digantikan dan tidak bisa sama dengan ibadah-ibadah lain. Jadi memang secara khusus salat ini. Fahiya imaduddin alladzi la yaqumu illa bihi. Dan dia merupakan imad. Apa itu imad? Nah, ini apa ini? Tiang. Jadi tiang, dia merupakan tiang agama yang tidak bisa yang tidak boleh ada ibadah pun lain yang bisa menggantikannya. Karena namanya tiang, gimana kalau rumah kalau tanpa ada tiang bisa berdiri nggak rumah? Tidak. Jadi begitulah juga dengan Islam, tanpa adanya sholat maka Islamnya tidak sempurna. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islamu wa umuduhu as-salatu. Jadi perkara ra'sun, apa artinya ra'sun? Kepala. Jadi keutamaan setiap perihal itu adalah Islam. Wa umuduhu, dan sedangkan tiangnya adalah solat. Jadi memang solat itu sangat penting. Wa darwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah, dan akhirnya dan tingkat paling tingginya adalah jihad fisabilillah. Wahia awalu ma aujabahu Allah Ta'ala minal ibadat. Dan sholat adalah awal pertama yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan dari semua ibadah. Al-ibadatun itu satu, tapi kalau al-ibadat ada ta'nisnya berarti menunjukkan apa? Sesuatu yang banyak, atau kita sebut itu jamak muannas asalim. Jadi jama berarti dia udah banyak gitu. Dari semua macam ibadah, sholat adalah ibadah yang pertama kali yang Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad.
tawalla ijabiha bi mukhatabati Rasulullah rasulihi lailatal mi'raj, yang mana kewajibannya ini diwajibkan pertama kali ketika apa? Peristiwa apa? Aywa, peristiwa Isra Mi'raj adalah awal pertama diwajibkan sholat 5 waktu. Aywa, min ghairi wasitatin, tanpa ada perantara, tanpa ada penghalang-penghalangnya, memang sudah pokoknya sholat. Gitu. Qala Anasin faradatis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usra bihi khamsin. Jadi pas pertama kali Isra Mi'raj itu, Nabi pas Isra Mi'raj itu pertama kali diwajibkan sholat itu 50 kali. Bayangkan kalau kita sholat 50 kali. Sholat 5 waktu yang setiap waktunya cuma 5 menit aja, kadang ada ya Allah gitu kan, masih ada rasa-rasa ini. Apalagi kalau 50 kali, gimana itu? Oke, sumana kosat. Abis itu karena Allah melihat, istilahnya Nabi ketika itu minta keringanan lagi kepada Allah, akhirnya Allah nakosat. Nakosat itu artinya dikurangi lagi. Hatta ju'ilat khomsan, sampai akhirnya di akhirnya menjadi tinggal 5. Bayangkan 50, tinggal dihilangkan nolnya, tinggal 5. Summa nudiya. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammadun, ya Muhammad, innahu la yubaddalul qawla ladayya. Perkataan ini atau perihal sholat saya suruh ini, yang saya perintahkan ini, tidak ada boleh diganggu gugat. Tidak boleh ditawar menawar lagi. Wa innalaka bihadhil khamsin. Jadi Allah bilang, meskipun tadinya saya awalnya menyuruh 50 kali, tapi sekarang tinggal 5, meskipun tinggal 5 itu, tapi 5 ini dihitung 50 kali. Bayangkan, segitu baiknya Allah sama kita, yang 5 ini, tapi dilipat gandakan menjadi 50. Jadi sholat 5 waktu itu seakan-akan kita seperti sholat 50 kali. Aywa. Summa ba'da dzalika wa hiya awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu. Al-'abda. Jadi ini awal pertama kali ibadah ini atau sholat ini adalah awal ibadah yang akan dihisab pertama kali. Setiap umat, setiap hamba yang pertama kali ditanya apa? Perihal sholat. Naqala Abdullah ibn Qurtin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu alaihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Awal pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Fa in soluhat soluha sairi amalihi. Kalau sholatnya baik, sholat baik itu bukan karena dia mengerjakan sholat baik cuma hanya sekedar sholat takbiratul ihram sampai salam, tidak. Maksudnya sholat benar-benar dalam keadaan khusyuk, benar-benar memang hanya antara dia dan Allah, maka akan baik semua amalannya. Jadi kalau misalnya sholatnya benar, akan baik pula, akan benar pula semua amalnya. Amalnya itu apa? Ya pekerjaannya, entah itu dia karirnya, entah itu dia belajarnya, entah itu kesehariannya. Kalau misalnya dia sholat dengan benar, maka akan baik pula pekerjaannya. Wa in fasadat fasada iri amalihi. Kalau misalnya rusak sholatnya, rusak pula amalnya. Jadi kalau misalnya ada yang rusak, misalnya pekerjaannya yang rusak, berarti perlu dilihat di mananya sholatnya. Aywa, naam. Summa ba'da dzalika wahya akhir wasiyati wassabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu inda mufaraqatid dunya, dan dia adalah akhir wasiat yang telah akhir wasiat yang Nabi wasiatkan kepada umatnya sebelum akhirnya beliau meninggal dunia. Ja'ala yaqulu wa huwa yalfadu anfasahu al-akhirah. Ya, sebelum beliau menghembuskan napas terakhir, beliau berkata, as-salatu as-salatu. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian.
Wa ma malakat aimanakum. Jadi apa-apa yang kamu miliki atau budak-budak. Kalau sekarang kan udah nggak ada budak ya. Jadi di sini bisa dipahami selain budak-budak yang apa yang kita miliki. Kalau sekarang nggak ada budak berarti harta benda yang kita miliki. Jadi memang harus dijaga baik. Tapi yang pertama yang dijaga baik-baik apa? Sholat. Oke. Jadi yang pertama tadi sholat itu apa? Aywa, naam. Suma ba'da zalika. Gimana kedudukan agama gimana kedudukan salat itu dalam agama Islam? Dia adalah sebagai tiang agama. Bolehkah ibadah lain menggantikan salat? Tidak. Kapan pertama kali salat itu diwajibkan? Aywa, ketika peristiwa Isra Mi'raj. Berapa kali pertama kali kita disuruh salat? 50 kali. Habis itu diapain? Dikurangi. Apakah sama sholat kita 5 waktu dengan sholat 50 kali? Sama. Aywa. Amal apa yang pertama kali dihisab pada hari kiamat? Sholat. Oke. Nah, bagaimana kita dikatakan selamat itu? Bagaimana ketika sebuah amal dikatakan baik? Ketika sholatnya khusyuk, ketika sholatnya baik. Nah, kalau misalnya sholatnya rusak, ikut pula semua amalannya. Aywa. Nah, apa wasiat terakhir Nabi kepada umatnya? Jagalah sholat. Itu sampai 2 kali ya. Berarti ini ada namanya penekanan. Jagalah sholat. Habis itu dan jagalah harta benda yang kalian milih. Aywa. Nah, wahya akhiru ma yafqadu minad-din fa in do'at din kulluha. Nah, jadi dia juga akhir dari rusaknya sebuah agama. Iddo'at, jika dia itu rusak, do'at din kulluhu. Jadi kalau misalnya dia rusak, dia hilang, maka hilang juga semua yang hilang juga agamanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litan qadonna urul islamu urwatan. Jadi ikatan-ikatan dalam Islam itu akan terurai satu-satu atau akan terabaikan satu-satu. Ikatan-ikatan dalam Islam itu akan terurai, akan terabaikan satu-satu. Fakulma in qadat urwatun, dan apabila terputus atau terurai satu ikatan, tasyabbasat nasu billati taliha fa awwaluhunna naqdun al hukmu. Nah, jadi kalau manusia sudah mulai meremehkan, kalau manusia sudah mulai mengabaikan ikatan-ikatan dalam Islam satu-satu, pertama kali yang akan mereka abaikan adalah sebuah hukum-hukum dalam Islam. Wataliha wa akhiruhunna as-shalah. Dan akhir dari hukum-hukum itu akhirnya mereka meninggalkan salat. Jadi ikatan-ikatan dalam Islam akan terurai, akan putus. Itu pertama kali yang terputus pasti mereka melanggarnya atau mengabaikan sebuah hukum. Nah, setelah sebuah hukum mereka langgar, akhirnya mulai meninggalkan salat. Aywa. Wal mutatabbi'ul bil ayatil Qur'anil Karim, dan akhirnya di Al-Qur'an juga dijelaskan yara annallaha subhanahu yadhkuru salata wa yuqarrinuha bidzikri taratan. Jadi karena saking sholat itu penting dalam Islam, Allah itu sampai menyebutkan dalam Al-Qur'an, terkadang Allah menyamakan sholatu itu dengan az-zikru. Apa itu az-zikru? Zikir. Jadi Allah samakan. Yuqarid itu artinya menyamakan seperti juga dengan zikir. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Kata-kata zikir di sini kan sebelumnya kan dibilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan
mungkar. Makanya kan dibilang kan insoluhat soluha sairil amal. Jadi kalau misalnya benar sholatnya, benar pula semua pekerjaannya. Dan summa ba'da dzalika qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Wa dzakara, kata-kata zakaro. Zakaro itu apa artinya zakaro? Ya, zikir. Dan kata-kata zikir itulah yang Allah samakan bersama dengan kata salat. Nah, semua wa taratan yuqarinuha bizakah, dan terkadang pula Allah menyamakan seperti dengan zakat. Nah, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, jadi wa aqimus sholah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, kemudian berikanlah zakat. Wa marratan bisabar, dan juga kadang-kadang juga dengan kalimat sabar. Apa? Wasta'inu bisobri was sholah. Wa taratan bin nusuk, dan terkadang juga dengan nusuk itu ya apa namanya, ibadah pengorbanan. Nah, fasolli li rabbika wanhar, pengorbanan. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ahyanan yuftatahu biha a'malul birri wa yahtatimuha biha, dan terkadang juga diawali dengan perbuatan baik dan diakhiri dengan perbuatan yang baik pula, seperti dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha, bahwasanya seorang mukmin itu akan menjadi seorang pemenang. Terus yang gimana pemenangnya nih? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu perbuatan baik apa tidak? Perbuatan yang baik. Nah, mereka akhirnya menang. Apakah itu diakhiri dengan sesuatu yang baik? Karena mereka itu sholatnya khusyuk, makanya Allah beri mereka kemenangan. Nah, waqad balagha min inayatil Islam bisalah, dan begitu sangat Islam itu sangat menekankan kepada sholat. An amara bil muhafadati 'alaiha fil hadri was safari. Apa kalau misalnya ada kalimat muhafadatu ala, berarti apa yang kita pelajari kemarin? Yuhafidu ala. Apa makna yuhafidu ala? Yang kita belajar bahasa Arab kemarin? Menjaga. Nah, karena itu Islam sangat menekankan dengan sholat untuk dijaga. Sholat itu harus dijaga. Mau kita itu dalam keadaan hadir, mau kita dalam keadaan lagi tidak kenapa-napa, atau misalnya kita lagi mukim, wasafar, ataupun kita safar, wal amnu wal khauf, atau kita dalam keadaan tentram, kita lagi dalam keadaan senang, aman, ataupun dalam keadaan ketakutan. Jadi mau bagaimanapun keadaannya, tetap sholat itu wajib. Jadi tidak ada kata, oh saya lagi dalam ketakutan, saya khawatir, nggak ada seperti itu. Karena kenapa? Karena bagaimanapun keadaan kita, tetap sholat wajib. Oke. Faqala ta'ala hafidhu ala sholati was sholatil wusta wa qumu wa kunu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jadi ini surah Al-Baqarah ayat 227 sampai 229 menerangkan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk menjaga salat, menjaga salat, apalagi salat wusta. Salat wusta itu diartikan salat asar. Oke. Mubinan kaifaituha fi safar, dan juga dijelaskan bagaimana kalau misalnya safar, wal harbu wal amnu. Jadi bagaimana keadaan safar, bagaimana dalam keadaan berperang, bagaimana keadaan lagi tentram. Nah, kalau misalnya perang ataupun keadaan safar, kita dikasih rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Apa? Ada dua keringanannya. Di jama' atau dan atau qasar. Jadi boleh duanya. Saking
sholatnya itu sangat wajib dan saking sholat itu adalah tiang agama, jadi Allah itu sampai memberikan keringanan untuk bisa tetap melaksanakan sholat. Aywa. Wa qad syaddada an-nakiru ala man yufarritu fiha, dan Allah itu mengancam barang siapa yang melalaikannya. Jadi memang sholat itu saking pentingnya, saking pentingnya dalam Islam, makanya Allah sendiri itu mengancam barang siapa yang melalaikannya itu akan mendapatkan wahaddadal ladzina yudayyi'unaha, dan akan memberikan iqab atau memberikan balasan kepada orang-orang yang melalaikannya. Kalau misalnya kita sering dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul itu artinya kan celakalah lil musallin, orang-orang yang sholat. Loh, kok dia sholat tapi dia lalai? Ayat selanjutnya alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mereka sholat tapi mereka lalai. Nah, inilah Allah mengancam bagi siapa yang melalaikan sholat akan diberikan azab yang pedih. Wali anna sholata minal umuril kubra, karena sholat itu merupakan perkara yang sangat besar. Alladzi tahtaju ila hidayatin khossatin, yang mana dia butuh hidayah khossah. Orang yang bisa sholat itu berarti dia diberikan hidayah yang sangat khusus. Karena banyak orang yang Islam alias Islam KTP, sholat apa tidak? Tidak. Jadi kalau misalnya sampai sekarang kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk tetap sholat, untuk tetap beribadah, untuk tetap mengingat Allah, berarti itu adalah suatu hidayah yang sangat besar. Saking besarnya perkara sholat, makanya hidayah untuk orang buat sholat itu sangat khusus. Jadi tidak sembarangan. Sa'ala Ibrahim alaihi salam Rabbahu an yaj'alahu huwa wa dzurriyyatahu muqiman laha. Jadi ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Jadi Nabi Ibrahim sendiri itu meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku dan dzurriyyah, artinya dzurriyyah, anak keturunan. Jadi bukan cuma anak tapi keturunan, berarti masuk cicit, masuk setelahnya. Berarti termasuk termasuk kita. Jadi termasuk kita itu didoakan untuk apa? Muqimas shalah, untuk selalu mendirikan sholat. Oke. Summa hukmu tarkis sholat. Nah, terus sekarang bagaimana hukum meninggalkan sholat? Nah, hukum meninggalkan sholat. Tarkus sholati juhudan biha wa inkaron laha kufron. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan ingkar terhadap sholat itu sendiri, maka dia termasuk kafir. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada udur, udur syar'i, maka dia dikatakan kafir. Wa khurujun an millatal Islam, dan dia sudah murtad. Khuruj artinya mana kharaja yakhruju? Dia keluar dari agama Islam alias murtad. Bijma'il muslimin. Jadi secara ijma, secara jumhur, secara kesepakatan para ulama, orang-orang yang meninggalkan sholat dia disebut kafir. Amma man tarkahu ma imanihi biha wa i'tiqadihi fardiyatiha walakinna tarkaha takasulan atau tasyagulan anha. Jadi gini, kalau misalnya ini para ijma bilang, kalau misalnya ada orang yang dia itu masih meyakini kewajiban bahwasanya saya Islam, saya itu masih meyakini bahwasanya sholat itu wajib, saya meyakini bahwasanya sholat itu
diperintahkan oleh Allah. Saya tahu sholat itu harus dilakukan oleh semua orang muslim tanpa terkecuali, tapi karena dia malas, takasulan malas, satu, au tasyagulan anha, atau dia itu sibuk. Entah itu sibuk dia mencari harta, entah sibuk dia itu berkarir, entah sibuk dia itu mencari kekuasaan. Nah, itu bima la ya'du fi syar'i udron, yang tidak disyariatkan atau yang tidak masuk dalam kriteria syar'i. Faqad sarahat al hadis bi kufri, maka hampir rata-rata hadis itu mengatakan jelas bahwasanya orang yang meskipun dia dengan keimanan dia meyakini bahwasanya sholat itu wajib, dia tetap dianggap kafir. Meskipun dia bilangnya tidak sesuai syariat karena cuman hanya malas, atau karena aduh bentar lagi saya mau meeting, aduh bentar lagi saya mau ini mau itu, itu tetap dianggap kafir meskipun dia secara keimanan dia meyakini. Kalau yang tadi kan mungkin dia tidak merasa ada iman, jadi ya sudah, dia tetap sudah paten itu sudah mutlak dia kafir. Nah kalau ini dia merasa ada iman, dia merasa kalau misalnya sholat itu wajib, tapi dia tetap tidak sholat karena cuman malas atau cuman karena dia sibuk dengan hal-hal yang bukan sesuai syariat, maka tetap dihukumi kafir. Wa wujubi qatlihi, dan dia wajib dibunuh. Amalah hadis al-musarriha bi kufrihi fahiya. Nah, jadi ada hadis-hadis yang mana menjelaskan penekanan orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja cuman gara-gara malas, cuman gara-gara lalai, atau cuman gara-gara sibuk dengan urusannya sendiri. Yang pertama hadis an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Antara laki-laki satu dengan laki-laki lain bisa kita bedakan itu dengan dia antara laki-laki baik dengan laki-laki yang kafir itu kita bisa bedakan, yaitu adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi ketika kita melihat ada orang yang tidak mengerjakan sholat, oh berarti dia sudah bukan muslim lagi karena dia sudah termasuk kafir atau sudah keluar dari Islam. Summa badadzalika, yang kedua, wa an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Al-ahdu yang membedakan antara kami dengan mereka, maksudnya orang-orang yang kafir, itu as-shalah. Jadi orang-orang kafir apakah salat? Nah, tidak. Tapi kalau misal orang muslim pasti salat. Faman tarakaha faqad kafara. Jadi barang siapa yang meninggalkannya maka dia sudah kafir. Aywa. Hadis ketiga, wa an Abdullah bin Umar bin al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara shalah yauman faqala man hafadhu 'alaiha kanat salahu nuran. Jadi ini dari Abdullah bin Umar bin As, bahwasanya Nabi mengingatkan tentang sholat. Barang siapa barang siapa yang menjaga sholatnya, kanat salahu nuran, maka dia akan memiliki sebuah cahaya. Wa burhanan, burhan apa artinya burhan? Petunjuk. Oke. Wa najatun yaumal kiamat, dan keselamatan di hari kiamat. Waman lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak bisa menjaganya, lam takun lahu nuron wala burhanan, maka dia sekali-kali tidak akan memiliki cahaya dan tidak akan memiliki petunjuk wala najatan, dan dia tidak akan selamat dari hari kiamat. Wa kana yaumul qiyamati ma'a qarun. Dan ketika hari kiamat, orang-orang yang sering meninggalkan sholat tidak karena ada udzur, maka dia akan bersama di hari kiamat, dia akan bersama Qarun, bersama Fir'aun, wa Haman, wa Ubayya bin Khalaf, dan dengan Ubayya bin Khalaf. Wa kaunu tarikul muhafadzati 'ala sholati ma'ammatul kufri fil akhirati yaqtadi kufruhu. Jadi kalau misalnya ini
Maksudnya al-muhafadzu 'ala sholati 'alal a'immatil kufr. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang tadi Korun, Fir'aun, Haman, Ubayyah bin Khalaf, itu adalah orang-orang yang mereka itu adalah pemimpin-pemimpin para kafir. Nah, kalau misalnya Korun itu siapa? Yang mengumpulkan harta, makanya dibilang harta karun. Nah, Korun ya. Terus Fir'aun itu orang yang sibuk dengan apa? Kekuasaan. Haman ya hampir mirip kayak gitu. Terus Ubayyah itu orang-orang yang sibuk dengan tijaroh. Apa arti tijaroh? Perniagaan. Jadi karena orang-orang ini orang-orang yang sibuk dan lalai dengan kehidupan dunia sampai mereka tidak sholat, makanya mereka dibilang pemimpin-pemimpin para kafir. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang tidak sholat, nanti akan berkumpul dengan pemimpin-pemimpin kafir ini. Qala Ibnul Qayyim tarikul muhafadzati 'ala sholati imma an yashghulahu malahu aw milkahu aw riyasatihi aw tijaratihi faman syaghalahu anha malihi fahuwa ma'aqarun. Nah, ini barang siapa yang dia itu disibukkan dengan hartanya, maka dia seperti Korun, yang mana Korun itu disibukkan dengan hartanya. Wa man syaghalahu anha milkahu, dan barang siapa yang dia disibukkan karena milkun apa kekuasaannya, fahuwa ma'a Fir'aun. Kalau Fir'aun kan maunya apa Fir'aun itu? Saya Tuhan, saya yang berkuasa, saya bisa mematikan manusia. Nah, jadi karena dia merasa dia haus kekuasaan, makanya dia sampai tidak mau diajak oleh siapa yang berdakwah ketika itu? Nabi Musa dan Nabi Harun. Aywa. Wa man syaghalahu anha riyasatihi wa wizaratihi fahuwa ma'a Haman. Nah, ini juga disibukkan dengan riyasah. Riyasah itu tentang kepemimpinan. Wa wizara sama perluasan daerah seperti itu. Maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Wa man syaghalahu anha tijaratihi fahuwa ma'a Ubayyah bin Khalaf. Dan barang siapa yang disibukkan karena harta perniagaannya, maka akan dikumpulkan bersama Ubayyah. Yang keempat, wa an Abdullah bin Syukaik al-Aqili qala kana ashaban Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufran ghairas salam. Jadi ketika itu para sahabat dari Nabi Muhammad itu tidak melihat sesuatu amal yang bisa dinyatakan amal itu menjadikan seseorang kafir kecuali sholat. Jadi memang kalau amal-amal lain belum, tapi kalau misalnya sudah perihal sholat itu sudah masuk kafir. Jadi para sahabat tidak melihat sesuatu amal yang bisa amal yang ketika ditinggalkan akan menjadikan seseorang kafir kecuali cuma satu, yaitu sholat. Oke. Suma al-khamis, yang kelima. Wa qala Muhammadin bin Nasril al-Marwazi sami'tu Ishaqa yaqul sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tarakas sholati kafir. Jadi ada namanya Muhammad bin Nasir bin al-Marwazi. Dia mendengar dari Ishaq bahwasanya Rasulullah dan ini adalah hadis yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna tarika salat. Jadi barang siapa yang meninggalkan salat kafir. Ladun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika ra'yu ahlul ilmi min ladun Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna tariku sala'um dan min ghairi udin hatta yadhhabu waqtahu kafir. Nah, jadi secara garis besar para ahli ilmu, para ahli ulama menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara amdan, secara sengaja, min ghairi udrin, tidak ada udur sama sekali, hatta yadhhaba waqtahu, sampai hilang waktunya. Jadi berakhir waktunya, kafir. Dia sudah meninggalkan sholat, terus sampai hilang waktunya, dia dianggap kafir. Nah, hadis yang terakhir, wa qala Ibnu Hazmin wa qad jaa an Umar wa Abdurrahman bin Auf wa Mu'ad bin Jabal wa Abi Hurairah wa ghairihi minas sahabah. Jadi ini hadis dari sahabat.
anna man taraka sholata fardi wahidatin muta'ammidan wa hatta yakhruja waqtahu fa huwa kafirun murtadun wala na'lamu lihaula'i sahabati mukhalafan. Jadi ini para sahabat yang terdiri dari Umar, Abdurrahman bin Auf, Mu'ad bin Jabal, Abu Hurairah dan para sahabat-sahabat lain bilang bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat fardu sekali saja, muta'ammidan, sengaja, hatta yakhruju waqtahu, sampai dia itu hilang waktunya. Jadi misalnya sholat sholat duhur itu sekarang jam berapa? Jam 12. Sholat asar? Setengah 4. Kalau misalnya dia udah sampai, dia ntar dulu kan masih jam 12, jam 1. Ntar dulu masih lama jam 2. Ntar dulu lagi nanggung nih, lagi masih ada ini meeting jam 3. Sampai akhirnya udah jam setengah 4, udah azan. Dia sengaja apa tidak? Sengaja, karena menunda-nunda waktu. Jadi kalau misalnya dia sengaja meninggalkan sholat fardu barang sekali saja, maka dia dihukumi kafir sampai hilang waktunya. Maka dia disebut kafir. Dan sudah fahuwa kafir murtadun. Dia sudah kafir, murtad lagi. Murtad itu apa artinya murtad? Sudah keluar dari agama Islam, memang tidak harus syahadat lagi itu berarti ya. Terus habis itu wala na'lamu lihaulail sahaba mukhalafan, dan kami tidak menemukan dari sahabat-sahabat ini ada perbedaan. Jadi memang sudah dibilang kalau misalnya orang yang meninggalkan sholat dia sudah masuk kafir, karena tidak ada perbedaan dari para sahabat yang menyatakan perkataan ini. Oke, saya ulang lagi ya. Sholat apa tadi sholat? Oke, pertama kali sholat itu diwajibkan pas kapan? Peristiwa Isra Mi'raj. Pertama kali berapa kali? Terus habis itu 5 kali. Apakah sama sholat 5 kali dengan 50 kali? Sama. Amal apa yang pertama kali dihisab ketika hari kiamat? Sholat. Oke. Kemudian apa yang bagaimana amalnya dikatakan baik? Ketika sholatnya baik. Oke. Nah, kemudian apa akhir wasiat Nabi kepada umatnya? Jagalah sholat dan jagalah harta kalian. Oke. Terus yang selanjutnya, Allah terkadang menyebutkan bahwasanya sholat itu bersama kalimat zikir. Oke, yang pertama dibilang sering disangkut pautkan dengan kata zikir. Yang kedua zakat. Yang ketiga sabar, aywa. Terus selanjutnya yang keempat, apa artinya nusuk? Pengorbanan. Terus habis itu, selain itu diawali dengan apa? Diawali dengan perbuatan baik dan diakhiri dengan perbuatan yang baik pula. Oke. Nah, bagaimana Islam sangat menekankan sholat itu? Bagaimana keadaan kita? Apakah kita boleh meninggalkan sholat kalau kita misalnya lagi ketakutan? Tidak boleh. Apakah kalau kita safar kita boleh meninggalkan sholat? Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ditekankan untuk sholat dalam keadaan apapun. Oke. Terus Allah mengancam dan memberikan azab bagi siapa yang tidak melaksanakan sholat atau melalaikannya. Oke. Nah, terus gimana hukum orang yang meninggalkan sholat?
kafir. Secara ijma, secara kesepakatan ulama bersepakat bahwasanya orang yang meninggalkannya itu kafir. Nah, terus gimana nih kalau misalnya dia iman, dia punya iman, dia meyakini oh sholat wajib. Nah, apakah dia apakah dia tetap dimaafkan? Tidak, tetap dikatakan kafir. Oke. Terus habis itu apa yang membedakan antara laki-laki satu dengan laki-laki lain, atau seorang manusia, seorang muslim dengan yang bukan muslim? Yang tidak meninggalkan sholat. Oke. Summa ba'da dzalika, kalau misalnya ada orang yang tidak mengerjakan sholat, nah nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa? Qarun, Firaun, Haman, Ubayyah, Aywa. Nah kalau misalnya Qarun itu karena kenapa dia? Karena dia sibuk dengan harta. Terus kalau misalnya Firaun, sibuk dengan kekuasaan. Nah kalau misalnya Haman, sama juga sibuk dengan kekuasaan. Kalau misalnya Ubayyah, sibuk dengan perniagaan. Oke. Apakah amalan yang dilihat oleh para sahabat yang ketika dilakukan itu, sebutkan satu ibadah yang dikatakan bahwasanya ibadah itu termasuk orang yang meninggalkan akan menjadi kafir. Sebutkan salah satu ibadah yang dikatakan dia keluar dari Islam atau dia kafir. Salat. Nah, orang yang meninggalkan salat. Oke. Yang terakhir. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat sampai dia lalai dengan waktunya? Dia termasuk apa? Kafir. Jadi sampai hilang waktunya, sampai dia juga dia dengan sengaja, dan juga sampai habis waktunya. Oke. Jadi ini pengertian secara umum tentang sholat. Oke. Mafhum jami'an? Insyaallah. Naam. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga pelajaran kita bermanfaat bagi santriwati ataupun para pemirsa yang ada di rumah. Adapun ada kesalahan ya mohon dimaafkan karena kami juga sama-sama belajar. Nahtatim bil hamdalah. Addu'a ba'da ta'allum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Syukran ala husni ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.